Nah, teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini, kalian bisa mengajukan pinjaman sampai dengan 4 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru membuat akun. Untuk teman-teman yang ingin meminjam uang sebesar 4 juta rupiah langsung cair, kalian bisa simak video ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Rival Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman online ilegal. Pinjaman online yang akan saya bahas kali ini atau saya rekomendasikan kali ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 4 juta rupiah yang pastinya aplikasi pinjol ini belum terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pastinya pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan ini yaitu pinjol ilegal mudah cair 2022. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online di pinjol ilegal atau fintech ilegal dan tidak ingin membayar pinjaman kalian, itu tidak perlu takut. Karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang takut meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal karena memikirkan DC lapangan. Dari video-video yang sudah saya bagikan terkait pinjaman online ilegal, banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, baik itu lewat kolom komentar atau DM Instagram, yang bertanya apakah aplikasi pinjaman uang online ilegal memiliki DC lapangan. Jawabannya, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan. Sekedar informasi saja bahwa legalitas pinjaman online di Indonesia yang resmi berizin harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Itu merupakan legalitas pinjaman uang online di Indonesia. Sebelum saya perlihatkan aplikasi pinjaman online langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini, saya akan buka laman resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman online kita di aplikasi pinjol ilegal. Kemudian, saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman online ilegal yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya, saya akan buka laman resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melihat apakah aplikasi yang akan saya rekomendasikan kali ini benar terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Karena sampai dengan saat ini masih banyak aplikasi pinjol yang menempelkan logo OJK ke aplikasinya atau iklan mereka padahal mereka ilegal. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi ini pastinya sangat mudah dan tanpa ribet. Karena sangat gampang untuk mendapatkan dana darurat untuk modal usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kalian bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Sekarang kita masuk ke laman resmi dari Kominfo untuk melihat apakah kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya dan tidak perlu kita bayarkan. Nah, kita sudah masuk ke laman resmi dari Kominfo di kominfo.go.id dengan judul Kominfo, jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Kemudian kita scroll ke bawah. Samuel Abrijani Panggerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo mengatakan, tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti, karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan, agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam, tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar, mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Kemudian kita akan lihat informasi yang diterbitkan di tribunnews.com dengan judul Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal, tak perlu dikembalikan. Kemudian kita scroll ke bawah. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Panggerapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Nah guys, dari dua informasi yang saya perlihatkan di sini, bisa membuktikan bahwa kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Namun sebenarnya, semua balik lagi dengan pilihan kita masing-masing. Kalau saya pribadi, ketika saya punya pinjaman, ya harus dikembalikan, namanya juga pinjaman. Di sini saya tidak mengajarkan teman-teman untuk tidak membayar pinjaman kalian. Di sini saya hanya menginformasikan bahwa informasi dari Kominfo, kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tidak perlu dikembalikan. Jadi semua balik lagi ke pilihan masing-masing. Oke, sekarang kita akan lihat aplikasi pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan kali ini. Jadi aplikasinya adalah Prima Plus. Aplikasi ini telah di-download lebih dari 100.000 orang dan telah mendapatkan 4,4 bintang dari 9.000 ulasan.
Nah, kita akan coba memastikan apakah aplikasi Prima Plus ini telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Di sini saya sudah punya daftar perusahaan fintech lending yang berizin di OJK per tanggal 3 Januari 2022. Dan sampai dengan saat ini, itu ada sebanyak 103 aplikasi pinjaman online resmi terdaftar di OJK. Nah, sekarang kita akan lihat apakah aplikasi Prima Plus ini telah terdaftar di OJK atau tidak. Untuk urutan pertama ada aplikasi Danamas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, dan masih banyak lagi. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu, untuk legalitas pinjaman online di Indonesia, itu harus terdaftar di OJK. Jadi untuk aplikasi pinjaman uang online yang telah terdaftar di OJK, artinya aplikasi tersebut adalah aplikasi pinjol yang legal, resmi terdaftar di OJK. Dan buat teman-teman yang ingin saya buatkan review aplikasi pinjaman online yang resmi terdaftar di OJK, kalian bisa pilih saja dari daftar pinjaman online di sini. Misalkan, Bang, tolong buatkan review aplikasi ringan, atau Bang, tolong buatkan review aplikasi Indosako. Nanti akan saya buatkan review lengkapnya. Dan di sini kita sudah sampai di urutan terakhir, yaitu 103 aplikasi pinjaman online tidak ada aplikasi FinPlus, yang artinya aplikasi FinPlus adalah aplikasi pinjol ilegal. Dan kalau ilegal, kita bisa pinjam sebanyak-banyaknya dan tidak perlu dikembalikan menurut himbauan dari Kominfo. Kita akan coba lihat sebentar untuk tentang aplikasi ini. Nah, jadi untuk aplikasi ini, produk pinjamannya mulai dari Rp600.000 sampai dengan Rp50 juta. Namun ingat, ini semua tergantung dengan data pribadi kita masing-masing, karena setiap orang bisa dapatkan limit pinjaman berbeda-beda berdasarkan dengan penghasilan per bulan yang didapatkan. Untuk periode pinjaman 91 hari sampai dengan 365 hari. Kemudian di sini ada contoh simulasi pinjaman, kalian bisa pelajari sendiri. Kita akan scroll ke bawah, kita akan lihat izin akses apa saja yang diminta oleh aplikasi ini. Nah, biasanya untuk pinjol legal atau pinjol yang resmi terdaftar di OJK, biasanya hanya meminta izin akses kamera dan izin akses lokasi. Untuk aplikasi ini, yang pertama mereka meminta izin akses kamera, kemudian izin akses kontak, izin akses lokasi, izin akses ponsel, dan izin akses penyimpanan. Kalian bisa lihat di sini mereka meminta izin akses kontak, artinya kontak yang ada di handphone kalian bisa mereka ambil. Kemudian panggilan masuk, panggilan keluar juga, sampai dengan penyimpanan, artinya foto dan video yang ada di galeri kalian bisa juga mereka ambil. Makanya, jika kalian ingin mengajukan pinjaman uang online, kalian sudah harus mengamankan data pribadi kalian ketika mengajukan pinjaman di pinjol ilegal mudah cair 2022. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mengkondisikan nomor handphone, kemudian mengkondisikan galeri, kalian bisa cek di video sebelumnya. Oke, langsung saja di sini kita akan buka aplikasi Prima Plus untuk melihat bagaimana proses pengajuan pinjaman online di aplikasi ini yang bisa mencapai Rp4 juta untuk pengguna baru. Jadi untuk pengguna baru, aplikasi ini berpeluang dapatkan pinjaman sampai dengan Rp4 juta. Nah, di sini langsung saja kita klik pergi ke pinjaman. Nah, yang pertama tentu saja kita perlu membuat akun. Di sini saya sudah masukkan nomor handphone saya. Untuk teman-teman yang ingin dapatkan pinjaman online, masukkan saja nomor handphone kalian. Dan jika sudah, akan dapatkan kode verifikasi atau kode OTP. Dan jika sudah dapatkan kode OTP, kita klik daftar atau masuk. Kemudian kita langsung masuk ke tampilan awal dari aplikasi ini yang bisa dapatkan pinjaman sampai dengan Rp4 juta. Nah, kemudian kita klik saja pergi ke pinjaman. Oke teman-teman, di sini ada izin akses yang mereka minta. Langsung saja kita klik lanjutkan mengajukan pinjaman. Kemudian di sini ada notifikasi, kalian bisa lihat, mohon izinkan Prima Plus aplikasi untuk menggunakan dan mengunggah informasi yang Anda isi. Jadi mereka bisa menggunakan data yang kita masukkan. Jika kita sudah setuju, kita klik saja confirm. Nah, untuk dapatkan pinjaman, tentu saja kita perlu memasukkan data pribadi atau informasi pribadi agar kita bisa mendapatkan limit pinjaman. Nah, di sini saya sudah masukkan informasi pribadi berupa nama lengkap, kemudian NIK, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Kemudian kita masukkan juga pendidikan, pekerjaan, email, dan alamat lengkap tempat tinggal kita. Jika sudah, kita klik langkah berikutnya. Kemudian ada informasi tambahan. Di sini kita perlu memasukkan informasi perusahaan. Di sini masukkan tempat kalian bekerja di mana, nomor telepon perusahaan sampai dengan tanggal gajian. Kemudian kita masukkan informasi kontak darurat. Di sini saya masukkan kontak orang tua dan kontak kerabat saya. Nah, di sini untuk kontak darurat ada 5 kontak yang perlu kalian masukkan. Jika sudah, kalian klik langkah berikutnya. Nah, selanjutnya ada foto selfie memegang KTP. Kalian foto selfie memegang KTP. Kemudian kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan dan memiliki seragam ataupun ID card, kalian bisa foto. Kemudian bukti penghasilan kalian foto. Jika sudah, kita klik langkah berikutnya. Dan yang terakhir, teman-teman masukkan informasi rekening bank yang nantinya untuk pencairan sebentar. Jika sudah, teman-teman klik langkah berikutnya. Nah, teman-teman, berdasarkan data pribadi yang telah saya masukkan,
Di sini saya bisa pinjam uang hingga 4 juta rupiah walaupun saya baru membuat akun. Makanya jika teman-teman ingin dapatkan pinjaman online seperti saya, masukkanlah data sebenar-benarnya agar langsung di-ACC oleh pinjaman online aplikasi kali ini. Nah, jadi seperti itu, jika teman-teman sudah mengisi semua informasi yang diminta oleh aplikasi ini, teman-teman tinggal mengajukan pinjaman dan menunggu saja notifikasi akan masuk. Tinggal dilihat apakah pengajuan pinjaman yang teman-teman ajukan itu diterima atau ditolak. Tapi saya yakin pengajuan teman-teman pasti akan di-ACC apabila mengisi data yang sebenar-benarnya, karena aplikasi ini hanya membutuhkan data yang benar, yang konkret ya bro. Jadi untuk teman-teman yang mengajukan pinjaman, silahkan ditunggu saja, paling sebentar itu 2 menit dan yang paling lama 2 kali 24 jam. Dan selalu saya ingatkan kepada teman-teman yang apabila nanti tidak ada konfirmasi atau notifikasi dari pihak aplikasi selama 2 kali 24 jam, itu berarti sudah ditolak ya bro. Jangan menunggu beberapa hari, itu tidak mungkin di-ACC. Nah, maksimal semua pinjol aplikasi pinjaman online 2 kali 24 jam, seperti itu. Jadi oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian like video ini, share video ini ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga mendapatkan informasi terupdate untuk pinjaman online langsung cair. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video saya kali ini, bisa berikan like, share, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.